Selamat datang. Di depan saya ada Vivo V70 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang, jika Anda memiliki pemisahan antara tombol pintasan dan notifikasi, pastikan Anda melakukannya dari sisi kanan. Ini akan membawa Anda langsung ke tombol pintasan saja. Dan di sini, kita perlu mengusap ke bawah lagi untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat dan mencari mode jangan ganggu. Untuk saya, letaknya di halaman ketiga, tepat di sini. Sekarang, jika Anda tidak melihatnya di salah satu halaman, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Cari di bagian bawah sini, dan setelah menemukannya, cukup tahan saja. Anda akan merasakan getaran, saat itu Anda bisa menyeretnya ke atas, lepaskan, klik tanda centang, dan sekarang sudah ditambahkan secara permanen. Setelah tombol pintasan ditambahkan di sini, tahan lagi untuk masuk ke pengaturan. Saya sarankan lakukan ini sekali agar bisa melihat pengaturan defaultnya. Di sini kita bisa memeriksa bagian pengecualian, artinya ini bisa memilih siapa yang lolos saat mode ini diaktifkan. Kita punya opsi orang, jadi Anda bisa memilih siapa saja yang bisa mengirim pesan, lalu di sini Anda bisa pilih beberapa opsi, dan untuk panggilan hanya tersedia satu opsi yang bisa dipilih. Jadi kontak favorit, kontak siapa saja, atau tidak ada. Tapi saya punya sedikit catatan untuk ini, karena kita juga punya opsi mengizinkan panggilan berulang. Jadi jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam rentang waktu 15 menit, mereka akan melewati apapun yang sudah Anda pilih di sini. Jadi ini adalah opsi yang bagus dalam situasi darurat, karena biasanya orang akan menelpon Anda berkali-kali. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka pada dasarnya memenuhi persyaratan ini dan panggilan akan masuk, yang berarti Anda akan diberi notifikasi atau ponsel Anda benar-benar akan berdering. Intinya, Anda akan lebih sadar jika ada seseorang yang mencoba menghubungi Anda. Di sini ada juga aplikasi. Pilih aplikasi apa saja yang tetap bisa mengganggu saat mode jangan ganggu aktif. Ada juga alarm dan gangguan lainnya. Sekarang di bawahnya ada jadwal, durasi, dan opsi tampilan untuk notifikasi. Jadi, mari mulai dari jadwal. Anda bisa buat beberapa jadwal, dan sepertinya sudah ada satu yang dibuat sebelumnya bernama tidur. Biasanya memang begitu, dan Anda bisa lihat, jadwal itu berjalan sepanjang minggu. Ya, sepanjang minggu, mulai jam 10 malam dan berakhir jam 7 pagi. Tentu saja Anda bisa membuat jadwal baru atau memilih mode lain seperti tidur dan berkendara. Mode tidur ini pun bisa dipicu otomatis jika Anda menggunakan perangkat smartwatch. Untuk berkendara, itu akan didasarkan pada ponsel yang sedang bergerak, misalnya pada batas kecepatan tertentu, dan hal-hal semacam itu. Dan ini tentunya akan secara otomatis mengaktifkan mode jangan ganggu, ketika diaktifkan di bagian sini. Sekarang, kembali lagi, durasi untuk pengaturan cepat ini sebenarnya adalah opsi yang bagus di sini. Jadi kita bisa memilih apa yang terjadi ketika Anda mengetuk mode ini secara manual, seperti sekarang. Secara default, Anda bisa lihat mode ini akan berjalan tanpa batas waktu, karena tidak ada apapun yang muncul. Tetapi kita bisa memilih misalnya opsi berdasarkan waktu tertentu, atau meminta saya setiap kali, sehingga saya mendapatkan 2 opsi pertama ini setiap saat. Saya pribadi suka memilihnya dengan timer, misalnya selama 4 jam. Saya merasa itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, bahkan ada sedikit waktu tambahan. Jadi jika saya lupa, perangkat akan mematikannya untuk saya. Dan itu berarti, sekarang jika saya mencoba menyalakannya, perangkat akan menyala seperti biasa, tapi hanya akan berjalan selama tepat 4 jam, setelah itu akan mati dengan sendirinya. Sekarang, sekali lagi, saya juga bisa mematikannya sendiri sebelum timer itu habis. Dan ya, itu saja. Sekarang, ada satu hal lagi yang ingin saya sebutkan. Jika Anda berencana menggunakan jadwal, pastikan tombolnya diaktifkan seperti ini di sini. Jika tombolnya dimatikan, perangkat tidak akan menyala. Jadi ini adalah tombol untuk jadwal, dan jadwal akan mengaktifkan mode itu sendiri. Dan seperti yang terlihat, ketuk tombol untuk menyalakan, ketuk lagi untuk mematikan. Sederhana. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.